Saudara, renungan kali ini kita ambil di dalam Amsal 25 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Hal yang baik belum tentu berguna, apalagi yang tidak baik pasti tidak berguna. Kalimat ini dengan tepat menjelaskan apa yang ditulis oleh Amsal, khususnya di Amsal pasal yang ke-25 ayat yang keempat yang mengatakan seperti demikian. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sanga itu adalah buih atau kotoran logam yang dilebur, yang tidak berguna, yang harus dibuang sehingga menghasilkan logam mulia, yang baik, yang murni, dan yang bernilai. Itulah yang dilakukan oleh seorang untuk membuat satu karya seni yang indah, seperti pahatan, atau anyaman, atau perhiasan dan karya seni yang lainnya. Terkadang kita harus memang membuang, membersihkan dan memurnikan sebagian besar dari bahan itu untuk akhirnya bisa menghasilkan satu karya yang indah yang kita harapkan. Hal ini mengajarkan kita bahwa semua hal tidak selalu dipertahankan. Malahan ada sebagian atau hal-hal yang harus kita buang, harus kita bersihkan, dan juga harus kita singkirkan. Untuk mempertajam, untuk memperindah, berubah semakin baik pada diri kita, kita perlu dengan rela dan berani membuang hal-hal yang tidak berguna itu. Tujuannya adalah agar kita semakin bertumbuh, agar kita semakin berkembang, agar kita semakin murni, semakin tulus, semakin jujur, dan semakin elok, serta memiliki kualitas yang baik, yang bagus sebagai seorang anak Tuhan. Memang tidak mudah membuang sesuatu yang telah melekat erat pada diri kita. Tidak mudah untuk berkata tidak pada apa yang sering dan telah menjadi kebiasaan kita, walaupun itu tidak baik dan tidak berguna. Tetapi sadarlah bahwa kita semua tidak harus mempertahankan, dan bahkan kita juga seharusnya membuang hal-hal yang tidak baik itu supaya kita semakin bertumbuh dan semakin bernilai sebagai seorang anak Tuhan. Lebih menarik lagi, ketika kita berani membuang sesuatu yang tidak penting, yang tidak berguna di dalam kehidupan kita, maka kita sebenarnya memberi satu kesempatan untuk diri kita sendiri bertumbuh, untuk diri kita sendiri berkembang, berguna, dan semakin murni, menjadi satu karya yang indah dan bernilai tinggi. Bagian firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ada hal-hal yang tak berguna pada diri kita yang harus dibersihkan, yang harus dibuang, yang harus disingkirkan, sehingga kita menjadi semakin murni, semakin indah, semakin bersih. Tuhan Yesus juga pernah mengatakan di dalam Yohanes, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi Tuhan Yesus juga menginginkan bahwa kita sebagai anak-anaknya, Dia menginginkan satu pembersihan yang total di dalam kehidupan kita supaya kita menjadi semakin berbuah di dalam kebenaran. Tema tentang pembersihan juga dirancang oleh Tuhan terhadap anak-anaknya. Tema tentang buanglah, singkirkanlah, bersihkanlah sangat penting di dalam Alkitab. Beberapa contoh kata buanglah atau bersihkanlah di dalam Alkitab seperti mengatakan, buanglah mulut yang serong, buanglah kebodohan, buanglah dusta, marah, geram, kejahatan, fitnah. Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan, dan terimalah dengan lembut kebenaran firman. Buanglah hal-hal yang dapat menyesatkan kita di jalan yang tidak memperkenankan dan di jalan yang tidak benar. Buanglah segala hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat agar kita semakin baik, menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Manfaat dari membuang, menyisihkan, membersihkan yang tidak berguna di dalam hidup kita, maka Amsal memberikan satu contoh di ayat yang kelima. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. Hal-hal yang tidak baik ketika dibuang, ketika dibersihkan dan disisih dari sebuah kerajaan, tentu
juga akan membuat kerajaan itu kokoh untuk seterusnya. Demikian juga di dalam kehidupan kita, maka kita juga harus dengan keberanian, dengan kerelaan membuang, membersihkan, menyisihkan hal-hal yang tak berguna, hal-hal yang tak membangun, dan hal-hal yang tidak benar di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat, mari kita ingat-ingat kembali, mari kita juga mengkoreksi apa yang harus kita buang pada diri kita yang sebenarnya tidak berguna, bahkan menghambat diri kita untuk bertumbuh, bahkan menjadi kesenangan bagi diri kita sendiri. Hal-hal yang demikian, marilah kita membuangnya, sehingga kita menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan, yang terus dibersihkan oleh firman Dia yang menghidupkan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.